Raka selalu percaya, cinta bisa menyatukan segalanya, sampai ia bertemu Aisyah. Pertemuan mereka sederhana, terjadi di perpustakaan kampus, saat tangan mereka tak sengaja bersentuhan ketika mengambil buku yang sama. Dari situ, percakapan mulai mengalir, disusul tawa, dan perlahan-lahan hati Raka belajar berdebar untuk seseorang yang terasa begitu dekat, namun sebenarnya sangat jauh. Mereka saling mengisi kekosongan yang tak pernah mereka sadari sebelumnya. Raka sangat suka mendengar Aisyah membaca puisi dengan suaranya yang menenangkan, sementara Aisyah menyukai cara Raka memandang dunia dengan begitu tenang dan penuh arti. Hubungan mereka terasa sempurna, seolah diciptakan untuk satu sama lain. Namun, semakin dalam mereka saling mengenal, semakin jelas pula sebuah dinding besar yang memisahkan mereka. Keyakinan mereka berbeda. Keluarga masing-masing memegang teguh batas itu, sebuah garis yang tak boleh dilanggar. Raka mencoba bertahan. Dalam diam, ia selalu berdoa, berharap semesta memberinya jalan untuk bisa bersama Aisyah. Aisyah pun berusaha, meski matanya seringkali basah setiap kali membayangkan masa depan yang mungkin tak akan pernah mereka miliki bersama. Hubungan mereka terasa seperti sebuah ujian yang berat, penuh dengan cinta yang tulus, tapi juga diliputi rasa takut yang tak berujung. Mereka saling mencintai lebih dari cukup, tapi cinta itu ternyata tidak cukup kuat untuk menembus dinding keyakinan yang begitu kokoh. Suatu malam, di bawah temaram lampu jalan, Aisyah berkata dengan suara pelan, "Kadang, kita harus melepaskan orang yang paling kita sayangi, demi menghormati sesuatu yang lebih besar dari diri kita." Raka hanya bisa tersenyum getir, meski hatinya terasa hancur berkeping-keping. "Aku mengerti," jawabnya lirih. "Cinta kita tidak salah. Hanya tidak diberi tempat." Malam itu, mereka berpisah. Tanpa pelukan, tanpa janji untuk kembali, hanya ada dua hati yang saling merelakan meski sebenarnya belum siap. Raka berjalan pulang sendirian, membawa perasaan hampa yang bahkan tak bisa ia tangisi. Ia tahu ia harus melanjutkan hidup, tapi ia tidak tahu bagaimana caranya tanpa Aisyah di sisinya. Dan di sudut kecil hatinya, nama Aisyah akan selalu tinggal. Bukan sebagai kenangan pahit, tapi sebagai sebuah doa yang tak pernah selesai. Doa yang indah, namun tak akan pernah bisa dipanjatkan dengan cara yang sama. Terima kasih sudah menonton. Di counter video, jangan lupa subscribe, like, and comment, agar tidak ketinggal cerita selanjutnya.